Iya, masih soal Kratom, kita akan ikuti apa kata redaktur soal ini. Iya, membahas soal Kratom harus dilihat dari berbagai sisi. Saat ini hadir di studio kami pemimpin redaksi kabarbursa.com, Uslimin Usle, yang akan membahas lebih lengkap begitu ya. Pak Usle, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Pak Usle, kita tahu bahwa kemudian ada perdebatan ini antara Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian. Sebenarnya yang mana yang benar? Narkotika kah atau bisa dijadikan obat sebenarnya? Ya, jadi kita sebetulnya untuk hal-hal yang seperti ini kita kembalikan saja kepada tupoksi masing-masing lembaga. Ya. Jadi di Republik ini siapa sih sebetulnya yang menentukan itu narkotika atau bukan? Jadi idealnya ini barang harus dibicarakan bersama oleh pemerintah, jangan bikin gaduh keluar dulu. Ya, karena kalau sudah terlanjur gaduh menjadi sesuatu yang kontraproduktif jadinya. Iya, seharusnya duduk bersama dulu, gitu, tentukan gitu ya. Jadi jangan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga menyatakan, oh ini narkotika, ini bukan, ini narkotika, ini bukan. Pak Usle melihatnya apa sih sebenarnya? Ada kepentingan kah? Mungkin Menteri Pertanian melihat bahwa ini ada sisi ekonominya, kemudian Menteri Kesehatan lihat juga ini bisa nyembuhin orang, lalu BNN bilang, oh enggak. Ya. Gimana ini? Jadi dari sisi Kementerian Pertanian pasti dia menganggap bahwa ini bagian dari boleh disebut sebagai bagian dari rempah. Rempah ya. Jamu tadi ya. Jamu. Jadi sebagai bagian dari rempah. Karena itu dari sisi ekonominya dia melihat. Ya. Nah kemudian soal tinjauan kesehatannya, sebetulnya kenapa narkotika dilarang atau kenapa pemakaian narkotika itu dibatasi? Ya. Jadi narkotika zat-zat adiktif boleh dikonsumsi dalam kondisi tertentu, dalam dosis tertentu. Jadi tidak semuanya tidak boleh kan? Itu kan digunakan di ilmu kedokteran. Kebutuhan kesehatan. Gitu ya. Okay. Nah, karena itu harusnya ini barang duduk bersama antara lembaga hukum dalam ini BNN dalam dosis seperti apa yang tidak boleh. Ya. Karena ternyata juga memang di tengah masyarakat kita banyak sekali bahan rempah yang sebetulnya kalau digunakan secara berlebih itu akan menjadi candu. Ya. Dan apakah semuanya dilarang? Ya memang sebetulnya nasi saja kalau dikonsumsi secara berlebih tidak boleh kan sebetulnya. Apakah itu juga harus narkotika kan? Tidak boleh. Dan kalau mengukur soal Kratom ini sudah ada tidak sih Pak yang namanya orang menggunakan Kratom yang menjual itu sudah dijerat hukum? Kan kalau misalnya dilihat dari pernyataan BNN ini narkotika gitu. Sudah ada tidak sih temuan seperti itu? Ya, gitu? Jadi sejauh ini kan sebetulnya BNN dalam melakukan operasi tangkap tangan pengguna narkotika itu kan hanya disebut menggunakan narkotika dengan kandungan seperti ini. Tapi bahan bakunya dari mana itu tidak pernah dijelaskan. Kita tidak tahu. Nah harusnya kan apakah memang sudah ada masyarakat kita yang terjerat kasus narkotika yang berasal dari bahan baku Kratom ini. Tapi kalau kita lihat Pak ya, ini bicara Kratom ini namanya dari aspek hukum itu juga ribet banget begitu ya. Tapi kalau kita kemudian lihat pernyataan Menteri Pertanian bahwa ada soal kesejahteraan 18.000 petani Kratom yang kemudian dikorbankan kalau misalnya polemik ini terus berisik begitu ya di depan publik. Nah karena itu memang dalam hal ini komandannya kabinet ini itu harus mengambil langkah dan sikap yang tegas. Harus duduk bersama ditetapkan apakah ini barang yang tidak boleh atau barang yang boleh dalam kondisi tertentu. Karena dalam catatan redaksi Kabar Bursa itu para pihak terkait mengatakan bahwa di tahun 2023 saja itu ekspor kita ke Amerika bahan baku Kratom ini, bahan Kratom ini itu nilainya sampai 70-an miliar. Sudah ekspor. Berarti ekspor seharusnya kemudian kita tidak berdebat lagi soal ini narkotika atau kan? Harusnya seperti itu. Disinilah dibutuhkan kedewasaan dan kenegarawanan semuanya. Jangan menonjolkan ego sektoral masing-masing. Atau jangan-jangan ini kemudian muncul perbedaan karena para pihak ini merasa saya dilewati, saya tidak dilibatkan. Jangan-jangan seperti itu. Nah karena itu, agar semuanya jangan merasa seperti itu, harus ditertibkan. Kabinet ini semuanya harus ditertibkan. Kepengelolaan negara ini harus tertib dong. Jangan bikin gaduh masing-masing. Ini kan masyarakat jadi bingung kan.
Tentu kita kembali ke persoalan bahwa oke, sudah ada ekspor, sudah ada potensi ekonominya, ada cuannya, apalagi Menteri Pertanian sudah bicara soal ada 18.000 petani di sana. Baik, kita klaim bahwa ini oke lah, legal begitu ya. Secara ekonomi dan untuk kebutuhan kesehatan sudah diekspor. Nah, apa kemudian yang perlu dari regulasi kita untuk ya jangan kemudian orang sudah mengekspor tapi yang dibawa petani itu kemudian menganggap ini narkotika atau obat gitu sih. Bingung begitu ya. Jadi disinilah pentingnya duduk bersama lalu kemudian dirumuskan dalam skala dosis tertentu seperti apa, sebesar apa yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi semua pihak dilibatkan. Ya, ini perlu sosialisasi yang menyeluruh, wabil khusus di kawasan pengembang tanaman herbal kratom itu. Karena di banyak tempat dulu kan ada namanya apa yang dari Kalimantan itu juga lama-lama kemudian dilarang. Nah, padahal itu kan sebetulnya bagus untuk mengobati kanker. Kayu bajaka itu hasil temuan siswa SMK atau SMA yang ikut lomba itu Olimpiade sains itu kemudian hilang kan. Padahal itu potensi yang luar biasa. Potensi-potensi seperti itu harusnya dikembangkan. Bahwa ini kalau digunakan berlebih akan menjadi candu, ya sudah dibuatkan aturan. Nah, inilah yang disebut oleh KSP tadi, kalau kita kutip bersama ya, dibuatkan tata kelola dan tata niaganya, atau Menteri Pertanian yang menyebut itu. Kita buatkan tata kelola dan tata niaganya, dari sisi kesehatannya seperti apa, sehingga kemudian ada regulasinya, baru kemudian ada penegakan hukum. Kalau belum ada aturannya lalu mau penegakan hukum kan keliru juga. Sudah ekspor lalu baru kita itu dia. Menarik Pak Usle, kita tentu berharap bahwa kemudian kratom ini ada banyak hal di balik dia, antara kebutuhan kesehatan, kemudian antara kebutuhan kesejahteraan masyarakat petani dalam hal ini. Tapi terakhir soal kalau misalnya memang benar-benar ini legal begitu ya, Pak Usle. Pengawasan seperti apa, kemudian batasan-batasan seperti apa, orang tahu bahwa oh ini narkotika, ini untuk kesehatan, ini untuk kebutuhan apa, begitu jamu misalnya. Apa kira-kira tolok ukur yang bisa kita pakai? Jadi biasanya menentukan seperti itu kalau dia menjadi sebuah hasil olahan untuk kesehatan, itu kan lewat mekanisme BPOM ya, BPOM. Jadi mereka BPOM ini yang harus BPOM ini harus dilibatkan dalam skala dosis berapa yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi kan masing-masing itu ada standar manusia kita di Indonesia, atau ya gunakanlah standar PBB misalnya. Yang standar dosis berapa yang kalau itu digunakan akan merugikan kesehatan. Biasanya itu yang dianggap sebagai dibuatkan regulasinya bahwa tidak boleh dikonsumsi. Kalau dikonsumsi itu salah. Nah, yang menggunakan yang salah itulah yang kemudian dinyatakan dalam regulasinya kita tidak boleh dipakai. Nah, dalam hal ini duduk bersamalah Menteri Kesehatan. Kalau dari sisi kesehatannya berarti Kementerian Kesehatan, kemudian BPOM-nya, kemudian dari sisi hukumnya libatkan BNN. Dalam skala seperti apa narkotika jenis 1 itu, jenis pertama itu dosis berapa sih yang sebetulnya untuk kaitannya dengan tubuh kita yang tidak boleh, dosis mana stadium 2, mana stadium 3. Nah, sehingga kemudian sesuatu yang bermanfaat untuk kita, jangan-jangan nanti kita kemudian baru ribut, lah daerah lain sudah mengekspornya, mengembangkan luar biasa, kita baru ribut, oh iya kenapa kita ribut dalam negeri sendiri gitu. Apalagi kalau dikatakan Pak Usle tadi soal uangnya yang lumayan, apa ya? Kalau 2023 itu kan disebut 4,86 juta US dollar, itu kira-kira dengan kurs 15.000, itu ada 70-an miliar ya. Kalau kurs yang sekarang 16.000 per US dollar itu kan berarti 78 miliar. Tapi kan 2023 kan 15.000 ya. Berarti 60 kalau 4 juta kan 60.000 miliar. Terus 0,8 itu kan berarti 32. Itu 72 miliar. Besar juga, lumayan besar untuk masyarakat Kalimantan. Betul. Dan kalau jangan-jangan setelah diskusi ini begitu ya, ada negara tetangga yang di Pulau Kalimantan kemudian tiba-tiba dia mengembangkan lebih kencang begitu kan, karena baru kemudian kita gigit jari. Betul. Karena kita bertengkar dalam negeri sendiri. Betul. Menarik sekali. Kita berharap kemudian yang tadi dikatakan Pak Usle ini populer ya di kabarbursa.com hari ini, dan kita berharap apa yang diberitakan kabarbursa.com yang didiskusikan juga ini bisa didengar oleh stakeholder. Jangan ribut-ribut, nanti kemudian direbut. Kita berharap para pemangku kebijakan ini bisa duduk bersama.
menekan ego masing-masing, ego sektoralnya, sehingga kemudian dibahas dan dihasilkan adalah yang menguntungkan masyarakat kita. Jangan kemudian kita ribut, orang lain yang merebutnya. Gitu. Saya terima kasih atas diskusinya pada Apa Kata Redaktur sore ini di Kabar Bursa hari ini.